Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian fikih dari kitab Bidayah Mujahid. Sebelumnya kita buka dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tentang perbuatan yang membutuhkan tohara. Kemarin sudah dijelaskan. Terakhir adalah apakah menyentuh mushaf itu membutuhkan tohara atau tidak, dan sudah dijelaskan. Kita akan lanjutkan ke masalah yang kedua tentang apakah orang junub wajib wudu apa enggak. Bukan baca sholat enggak, pokoknya habis junub nih wajib wudu enggak. Selama ini kan kita cuma junub itu mandi kalau mau sholat, mau baca Quran. Ini sebetulnya ada orang habis junub itu bersuci, nggak mesti harus sholat ya. Kita akan baca. Ikhtalafa an-nasu fi ijab al-wudu' 'ala al-junub fi ahwal. Para ulama berbeda pendapat tentang wajibnya wudu bagi orang junub. Wudu ternyata bukan mandi. Nanti mandi kita pada bab sendiri. Ulama berbeda pendapat apakah orang junub wajib wudu atau tidak. Ini ada beberapa kondisi. Ahaduha idza arada ayyana wa junub. Yang pertama, kalau dia mau tidur dan junub. Mau tidur nih. Kita bisa bergaul sama istri, mau tidur. Di sini itu wudu. Nah, ini kan nanti kita lihat. Ahaduha idza arada ayyana wa junub, yaitu pertama ketika dia mau tidur sedang dalam keadaan junub. Fadhahaba jumhur. Jumhur ulama berpendapat ila istihbabi duna wujubi, dianjurkan berwudu, tidak diwajibkan, dianjurkan. Jadi habis bergaul sama istri, dua-duanya nih suami sama istri, sebelum tidur wudu dulu, dianjurkan, sunnahnya begitu. Ya, ini satu pendapat jumhur. Jumhur mengatakan dianjurkan. Kalau dianjurkan berarti kalau nggak kerja boleh, nggak boleh, nggak boleh. Ini dianjurkan kan lebih baik. Karena ada yang bilang begini, siapa tahu habis bergaul sama istri nggak ada umurnya, paham nggak? Nggak ada umurnya. Nah itu dia udah umur dia. Kita kan nggak tahu umur dia. Sapam kita kan nggak tahu sakit tiba-tiba meninggal ya, sakit sebentar. Nggak tahu umur begitu. Wadhaba ahlul zahir ila wujubi disubuti dzalika Nabi. Sedangkan mazhab ahlul zahir yaitu Daud Zahiri, ini muridnya Imam Syafi'i kan, Daud Zahiri mengatakan wajib. Pokoknya junub wajib wudu. Apalagi menjelang tidur. Kenapa pendapat mereka? Disubuti dzalika Nabi, karena ada hadisnya Nabi menyampaikan. Min hadis Umar, riwayat Umar bin Khattab, annahu dzakara Rasulullah, ya bahwasanya dia bercerita kepada Nabi, annahu tusibuhu janabatun min al-lail, bahwa dia mengalami junub di waktu malam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda kepada Umar, tawadda waqsil dzakaraka thumma. Wahai Umar, berwuduklah, bersihkan kemaluanmu, kemudian baru tidur. Itu perintah Nabi. Daud Zahir memaknai hadis ini wajib karena omongan Nabi ke Umar. Kan Umar nanya Nabi, saya junub malam-malam, gimana? Apa yang perlu saya lakukan? Kata Nabi, berwudu, kemudian bersihkan kemaluanmu, baru tidur sumana. Ini jangan kita banyak yang belum tahu. Ya. Tahu atau nggak diamalkan atau baru tahu kali ini? Nah, jangan baru tahu kali ini. Sudah tahu. Iya, sunnahnya begitu sebetulnya.
Bahwa ayatun marwiyun anhu min tariqi Aisyah, begitu juga riwayat Aisyah sama. Aisyah juga menyampaikan riwayat yang sama. Itu yang menjadikan mazhab Zuhairi mengatakan wudu setelah ketika junub wajib. Sedangkan jumhur mengatakan tidak wajib, tapi dianjurkan. Maka nanti habis ini bagusnya begitu kalau itu ya. Wa dhahaba jumhur ila hamlil amr bidzalika 'ala nadab, sedangkan jumhur ulama mengatakan hadis tadi perintah Nabi bukan wajib. Kan itu. Dalilnya sama. Tapi perintah Nabi tadi bukan wajib, tapi apa? Anjuran. Ya. Wal udhuru bi an dhahirihi li makani adami munasabati junub taharul itu naum. Kenapa? Argumentasi yang kedua, kata jumhur ulama enggak nyambung antara tidur sama wudu. Karena salah satu membatalkan wudu adalah tidur. Masa logikanya begitu? Ini pakai logika, memahami dalil. Ya. Kata jumhur ulama apa tadi katanya? Ini enggak nyambung antara wudu sama tidur. Lah kan kita mau tidur ngapain wudu? Untuk apa kita wudu? Untuk dibatalkan. Karena salah satu yang membatalkan wudu adalah tidur. Nanti kita bahas dari bab sebelumnya. Luar biasa logika para ulama begitu ya. Adil munasabah syar'iyyah, enggak nyambung tuh kata ulama jumhur. Itu yang kedua. Yang ketiga, waqad ihtaju ayatun lidzalika ka hadis asbatuha hadis Ibnu Abbas. Yang ketiga, dalil lain riwayatnya ya Ibnu Abbas. Maka dalil juga nih hadis untuk menguatkan bahwa maksud perintah Nabi ke Umar bukan wajib tapi anjuran. Ya. Kharaja minal khala'i fa taqbi tu'am. Suatu saat Abdullah bin Abbas cerita Nabi ini dia keluar dari WC. Khala itu WC. Ya. Fa'utiya bitu'am, maka Nabi dibawakan makanan. Udah siapin tuh. Nabi udah siap nih makan. Ya. Faqalu ala natika bituhrin. Akhirnya sahabat yang menyiapkan makan ngomong, Nabi, perlu nggak kami siapkan air buat wudu? Nah, kan gitu. Habis dari kamar mandi, ya kan? Nah, dari toilet, terus Nabi mau makan. Ditanya sama sahabat nih, Nabi, perlu kami siapkan nggak air buat berwudu? Berarti pikiran sahabat apa? Karena baru keluar dari kamar mandi atau toilet, maka ketika mau makan harus bersuci. Sahabat. Faqala, Nabi bilang, aku sholli fatah, amangnya saya mau sholat. Suruh wudu nih. Saya kan mau makan. Paham maksudnya? Saya kan mau makan nih habis keluar dari toilet nih. Ya. Masa saya wudu? Nah, Nabi tanya itu. Betul bukan nanya, Nabi menolak. Enggak apa-apa. Lah kalau ini seandainya dipakai dalil tadi, berarti ketika restoran, kita ke toilet gitu kan, mau ngapain? Keluar mau makan, wudu dulu kan itu repot amat gitu kan. Iya kan? Wa fi ba'di riwayat, di dalam versi riwayat lain, faqilahu ala tatawaddu. Ada sahabat langsung bilang, Nabi, engkau enggak wudu. Ya, habis keluar dari toilet mau makan. Faqala ma aradtu sholata fatawaddu. Saya enggak mau sholat, kata Nabi, saya mau makan. Kalian tuh nyiapin makan, ngapain wudu? Nah, ya, fatawaddu, maka saya harus wudu. Ya. Nah, ini dalil yang disebutkan ulama jumhur ini logis. Kenapa? Karena tadi pertama nggak nyambung antara wudu dengan tidur kan gitu. Masa kita wudu terus tidur kan membatalkan wudu. Kalau dari sisi logika begitu. Yang kedua dari tadi ya, ada riwayat yang mengatakan Nabi keluar dari toilet kan berhadas juga. Enggak perlu Nabi berwudu untuk makan. Baik. Dalil ketiga, waqad ihtaju bi hadis Aisyah, ada riwayat Aisyah. Anna sallallahu alaihi wasallam kana yanamu wa junub la yamassul ma. Kata Aisyah, Nabi itu tidur dalam keadaan junub, tidak
wudhu dulu layak masuk maksudnya nggak berwudhu. Ya, artinya boleh. Gitu kan, artinya boleh. Tapi yang saya pernah pahami itu kenapa Nabi menganjurkan kita pokoknya mau tidur baik kita junub atau nggak wudhu. Ya, salah satu alasannya siapa tahu nggak ada umur dipanggil dalam keadaan kita berwudhu. Ya, itu yang saya tahu gitu. Salah satu argumentasi kenapa Nabi dulu kita ini sebelum tidur berwudhu. Dan itu merupakan sunnahnya para ulama. Ya, Imam Syafi'i menjaga wudhunya sepanjang waktu ya. Bahkan beliau itu kita mungkin nggak bisa seperti mereka ya, karena mereka itu matanya itu kalau tidur nggak kayak kita. Kalau kita kan tidur, apalagi ada anjuran dokter tidur itu minimal sehari berapa? Semalam berapa? 6 jam atau 7 jam atau 8 jam? 8 jam, repot banget 8 jam. Jam 10 bangun jam berapa? Jam 4 ya. Jam 4 nggak cukup kan? Sebetulnya kalau ulama dulu nggak ngitung jam. Yang penting karena gini, tidur itu bukan berapa lamanya tapi kualitas tidur. Saya baru tahu tuh ada 3 ya tidur. Ada tidur ringan, ada tidur nyenyak, ada tidur REM. REM itu apa? Matanya tuh bergerak. Tidur tapi mata gerak, itu adalah mimpi. Ya. Jadi mata itu bergerak ketika tidur. Jadi ada 3 kalau dalam medisnya. Itu yang saya tahu. Wa kadzalika ikhtalaf itu ya tadi pertama. Wa kadzalika ikhtalaf fi wujubil wudu 'ala al-junub alladhi yuridu an ya'kul aw yashrab aw 'ala alladhi yuridu an yu'awid 'alayh. Nah, termasuk para ulama beda pendapat wajibnya wudu atas mereka yang junub bagi yang mau makan atau minum atau mau nambah menggauli istrinya. Babak kedua, Pak. Dari babak pertama, Pak. Dari babak kedua wudu dulu berarti ya, kan gitu. Ya. Ini kayak gini, mohon maaf ya, ini satu hal yang jarang orang tahu. Para ulama dulu sebelum menggauli istrinya itu wudu dulu, bersuci dulu. Makanya anak-anaknya pada soleh. Kita mohon maaf nggak mikir ke situ. Adab kita nggak ada. Doa mungkin lupa, nggak pernah dibaca. Ya udah kebelet kan gitu kan. Padahal salah satu faktor kunci kesolehan anak itu dimulai dari ketika bapaknya menanam benih, ya kan? Kenapa Nabi ajar kita baca doa? Supaya setan nggak masuk di benih kita. Ya kan? Apa doanya? Allahumma jannibna minasyaiton wa jannib syaitona ma razaq. Ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan syaitan dan jauhkanlah syaitan terhadap anak yang lagi lahir dari rahim istri kita. Itu adabnya. Ulama-ulama dahulu makanya anak-anak itu luar biasa sukses. Itu salah satu awalnya bibitnya juga ditanamnya benar, kan gitu. Ya nggak apa-apa nih, kita udah telat. Enggak bisa telat kalau salah itu menambah sekarang kan. Nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Faqala jumhur mengomentari junub wudu mau makan, mau minum atau mau menggauli istrinya. Faqala jumhur fi hadza kullu bi isqatil wujud, enggak wajib itu, kalau mau wudu silakan. Tapi bukan wajib. Li'adami munasbat taharah al-asya. Kenapa enggak nyambung antara wudu dengan makan, wudu dengan minum, wudu dengan mencampuri atau menggauli. Wa dzalika anna taharah wa inna furida fi syar'i li ahwal ta'zim as-shalah. Karena taharah berwudu, salah satunya berwudu, disyariatkan dalam rangka mengagungkan ya ibadah. Di antaranya sholat. Kalau makan kan enggak ibadah. Dia kalau jadi ibadah kalau ditujukan untuk ibadah. Kita makan bakso nih, lapar. Ya Allah, supaya saya bisa sholat zuhur kuat, itu ibadah. Tapi kalau cuma nafsu doang nggak dapat apa. Ya, itu namanya bukan ibadah makhluk. Ya, kalau ibadah makhluk ya sholat.
Ya, makan minum kalau kita sertakan di situ ada tujuan mulia, maka dia jadi pahala. Termasuk menggauli istri. Kalau tujuannya untuk tidak terjebak dalam zina, maka dia menjadi pahala. Dia kawin juga, punya istri, selingkuh juga, wah nggak bener, nggak bener kan? Rusak ininya, ya. Nikahnya nggak ada artinya apa-apa. Kan tujuan nikah itu apa? Supaya dia tidak melakukan perzinahan. Gitu. Ya. Wa aidan fa limakan ta'arud al-athar fi dzalika. Kedua, komentar jumhur ulama, ini hadis-hadis bertentangan, maka nggak bisa kita ambil kesimpulan wajib. Nah, itulah yang disampaikan Imam Suyuti, apabila ada dua dalil yang bertentangan, yang satu mewajibkan, yang satu tidak, maka ambil jalan tengah, kan gitu. Ambil jalan tengah. Jalan tengah yang paling enak ya nggak wajib, kan gitu. Yang sesuai kan gitu. Kan asalnya kan nggak wajib. Tapi sunnah dikerjakan bagus, ditinggalkan tidak apa. Kan gitu. Kenapa yang mengatakan orang yang mencampur istrinya untuk yang dua kalinya diminta berwudu? Karena juga ada hadisnya, ya. Ruwiya anhu alaihi salatu wasallam, Nabi menyampaikan annahu amara junub idza arada ayyuhal fa ayyatawadda, wa Nabi menyampaikan apabila seseorang ingin menggauli istrinya yang kedua kali, maka hendaknya berwudu. Ya kan? Tapi ada juga dalilnya. Nabi pernah juga menggauli yang kedua kali, istrinya tidak berwudu. Kan kontradiktif. Udah ambil aja jalan tengah yang tidak wajib. Ya. Seperti itu. Begitu juga riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi pernah ya melarang orang-orang yang mau minum ataupun makan ketika junub sampai dia berwudu. Ini pernah, tetapi lagi-lagi dibantah. Nabi juga pernah tidak mempermasalahkan mereka yang junub makan. Gitu ya. Ini masalah-masalah ini memang tidak familiar, tapi kita harus tahu bahwa kebersihan ini menjadi salah satu hal yang memang diperhatikan oleh agama. Oke, ada pertanyaan sampai sini, sebelum kita lanjutkan ke masalah berikutnya. Baik, kalau ada tadi lanjutkan. Al-mas'alatu tsalisah, dzahaba Malik wa Syafi'i ila isyrati wudu fil tawaf. Masalah berikutnya, apakah tawaf itu butuh wudu? Selama ini kan kita bilang wudu kan. Kita nggak pernah menengok adakah ulama yang mengatakan nggak perlu wudu, tawaf aja. Kan gitu kan? Karena mazhab kita Syafi'i. Di luar sana ada, maka kita lihat. Pentingnya kita harus paham di situ. Dzahaba Malik wa Syafi'i ila isyrati wudu bit tawaf. Ya, Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan syarat tawaf itu wudu. Wudu dulu, ya kan? Wa dzahaba Abu Hanifah ila isqati, sedangkan Abu Hanifah mengatakan enggak perlu wudu. Beda kan? Malik dengan Syafi'i bilang wajib wudu sebelum tawaf, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mengatakan wajib. Wa sabab ikhtilafihim taradud tawaf baina ayyal haqqu hukmuhu bi hukmi shalah aw la yalhaq. Kenapa mereka berbeda pendapat antara Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, dan Imam Abu Hanifah? Padahal gurunya Imam Syafi'i itu muridnya Abu Hanifah. Imam Syafi'i berguru sama muridnya Abu Hanifah. Ya. Tapi kok bisa beda? Apa bedanya? Pertama disebutkan di sini, kenapa tawaf ini sholat bukan sih? Gitu. Kalau dibilang sholat nggak ada ruku, ya, nggak ada sujud. Hukum tawaf ini kemana? Ke sholat atau bukan sholat? Ya. Wa dzalika anna sabata anna Rasulullah mana al-haid at-tawaf kama mana sholat. Pertama, ada dalil yang menyebutkan bahwa tawaf itu seperti sholat. Kenapa? Buktinya Nabi melarang wanita haid untuk melaksanakan tawaf, sebagaimana Nabi melarang yang wanita haid itu nggak boleh sholat. Sama, berarti tawaf dengan sholat sama, maka menggunakan kias di sini. Iya,
Kan Nabi larang yang perempuan haid nggak boleh tawaf. Sama juga melarang wanita yang haid nggak boleh sholat. Kalau dia paksa, ini ya maka dia berdosa. Fa'asbah sholat min hadil jam, maka dalil ini menunjukkan bahwa tawaf lebih mirip dengan sholat. Ya. Waqad jaa fi ba'dil athar, ya, tasmiyah tawaf sholat. Ada juga penguatan berikutnya, beberapa riwayat menjelaskan menamakan tawaf itu dengan sholat. Jadi argumentasi Imam Malik, Imam Syafi'i, ya, mensyaratkan wudu ketika mau tawaf karena tawaf itu berdasarkan riwayat hadis Nabi sama dengan sholat. Wanita yang haid tidak boleh tawaf, sama dengan tidak boleh sholat. Wa hujjatu Abi Hanifah, sedangkan dalilnya Abu Hanifah, argumentasi Abu Hanifah, anna laysa kullu syai'in manawal haid fathahadu syartun fi fi'li. Kata Abu Hanifah, ini pakai logika. Dia enggak pakai dalil. Tidak semua, ya, yang dilarang haid, perbuatan dilarang haid itu syaratnya harus thaharah. Apa contohnya? Idza irtafal haid kasawm min al-jumhur, ketika puasa nih, ya, lagi datang bulan misalkan, perempuan itu tidak boleh puasa. Pertanyaannya, apakah puasa itu syaratnya thaharah? Tidak ada. Justru thaharah itu disyaratkan untuk sholat. Gitu kan? Kenapa? Karena thaharah di sini, mandi junub bukan syarat untuk puasa. Makanya begini, ketika kita nih, mohon maaf nih, habis menggauli istri di malam puasa, kita harus sahur kan? Mandinya habis subuh, pas udah beduk subuh, boleh nggak puasa kita? Sah nggak? Sah, karena ya, puasa nggak wajib thaharah. Yang wajib thaharah itu apa? Sholat. Ini rahasianya. Jadi kalau kita mohon maaf nih, mungkin musim hujan ini dingin banget gitu, habis malam menggauli istri, langsung bangun sahur belum mandi, ya kan? Boleh lanjut aja sahur, nggak ada syaratnya kita sahur harus thaharah, ya kan? Karena puasa tidak disyaratkan thaharah. Maka andai kata kita tunda mandinya habis sholat subuh, habis beduk subuh, maka diperbolehkan. Atau begini, taruhlah dia nggak sahur, tidur, iya kan? Bangun jam 7, sah nggak puasanya? Dia udah niat tadi malam, sah nggak puasanya? Tetap sah, karena puasa tidak disyaratkan thaharah. Di situ loh permasalahannya. Abu Hanifah cerdas banget ya, luar biasa, cerdas banget Abu Hanifah. Nah kalau ternyata thaharah itu syarat puasa, maka mereka yang mandi junubnya ketika habis beduk subuh nggak dapat puasa dong. Mereka yang kesiangan jam 7, ya, baru bangun nggak sahur tapi udah niat tarawih itu niat puasa, nggak sahur kan, maka puasanya juga nggak boleh. Tetapi berdasarkan penjelasan Abu Hanifah ini nggak perlu, karena thaharah nggak disyaratkan untuk puasa. Nyambung sampai sini? Nyambung ya? Iya. Apa? Jadi jangan takut. Ini contohnya dulu ya. Kalau bagusnya sih kita enaknya kan apa? Sebelum subuh kita sudah mandi. Kan kondisi orang beda-beda. Tadi ketiduran kan susah. Kalau kita bilang kamu ketiduran ya, kalau langsung jam 7 lewat subuh belum mandi junub, berarti kamu nggak puasa. Kita sulit. Padahal diperbolehkan. Dia lanjut puasa, langsung sholat mandi junub, sholat subuh. Sholat subuhnya bodoh, ya berdosa dong. Bodoh sholat subuhnya kan gitu. Gitu ya. Gitu ya. Paham sampai di sini? Ada yang mau nanya sampai sini? Ibu mau nanya enggak? Ada nggak ibu? Ada. Paham ya? Jadi itu maksudnya. Karena puasa itu meskipun
meskipun orang haid nggak boleh puasa, tetapi mandi junub bukan syarat memulai puasa. Paham nggak? Tadi itu contohnya tuh. Saya ini bersihnya ternyata jam 3 subuh pas sahur, tapi saya malas banget mandi dingin. Tuh, kan anget nggak ada. Masak lama, ini keburu masak sahur, ya udah masak sahur, makan sahur. Nanti ketika belum subuh udah agak enakan itu, udaranya silakan mandi. Karena apa? Karena syarat sahnya, ya syarat sahnya puasa tidak